saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Shalom sahabat Sinar Kasih, kembali kita merenungkan firman Tuhan dengan tema investasi sosial. Terdapat dalam Lukas 6 ayat yang ke-38. Beginilah firman Tuhan, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sahabat Sinar Kasih, akhir-akhir ini berkembang istilah social entrepreneurship, yaitu kewirausahaan yang tidak hanya mengeruk keuntungan semata-mata, melainkan mampu mendatangkan kesejahteraan bagi banyak orang. Ini berbeda dengan para pembisnis yang biasanya hanya tertuju kepada bagaimana memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Sahabat Sinar Kasih, dalam bacaan kita hari ini, Tuhan Yesus memang menekankan tentang prinsip hidup Kristiani, yaitu jangan menghakimi. Mengapa? Karena ukuran yang kita pakai untuk orang lain akan diukurkan kepada kita. Namun secara lebih luas, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa apabila kita melihat ada orang yang membutuhkan, yang memang layak untuk ditolong, jangan dihakimi, melainkan harus kita tolong. Banyak kisah mengharukan yang menceritakan orang-orang yang suka menolong. Bahkan orang yang tidak dikenalnya di kemudian hari memperoleh balasan perbuatan baik dari orang yang pernah ditolongnya atau dari orang lain yang tidak dikenalnya. Ini disebut sebagai investasi sosial. Sahabat Sinar Kasih, kita harus menjadi anak Tuhan yang murah hati, sebab Bapa sendiri murah hati. Kemurahan hati yang kita tunjukkan dengan menolong orang lain tidak perlu kita ungkit-ungkit, karena Bapa pun ketika memberikan sesuatu tidak mengungkit-ungkit. Ajakan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia pun sama, yaitu agar kita tidak jemu berbuat baik, terdapat dalam Galatia 6 ayat yang ke-9. Satu kali kelak, apa yang kita tabur pasti akan menghasilkan. Peganglah prinsip ilahi ini, menabur sedikit, menuai sedikit, menabur banyak, menuai banyak, terdapat dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Ini pun bukan sekedar teori, namun suatu kenyataan. Tuhan Yesus memberkati. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan. Dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada